Oke, jadi teman-teman kali ini saya share untuk aplikasi eh, pengelolaan zakat ya berbasis web. Kalian bisa download shortcutnya di blog saya di root93.co.id gratis ya. Nah, jadi saya baru saja membuat, bukan baru saja sih, udah lama buatnya. Nah, saya bagikan aplikasinya di blog saya. Nanti kalian bisa download ya di root93.co.id. Nah, jadi aplikasi pengelolaan zakat ini aplikasinya berbasis web. Nah, ini pakai PHP ya. Nah, jadi aplikasi ini fokusnya nanti untuk penanganan atau pengelolaan data zakat. Nah, untuk hasil akhirnya ini nanti ingin dicapainya adalah sebenarnya untuk transparansi ya, untuk pengelolaan atau penyaluran zakat yang telah dikelola kemudian atau dikelola oleh masjid atau yayasan atau organisasi yang mengelola atau menyalurkan zakat. Nah, jadi ini sebenarnya buat transparansi ke publik tentang pengelolaan data zakatnya ya. Nah, untuk fiturnya di sini sangat sederhana ya. Jadi terbagi beberapa bagian, yaitu untuk publik, kemudian ada untuk petugas dan untuk administrator. Nah, untuk publik ini kita bisa melihat data zakat yang masuk, pengelola, kemudian ada penyaluran dan daftar penerima. Nah, ini data zakat yang masuk ini data dari orang yang memberikan zakatnya ya gitu. Nah, di sini nanti ada totalnya berapa, kemudian jumlahnya berapa. Nah, di sini dia akan ditampilkan nama pengelolanya, ini siapa yang memberikannya, jam berapa, kemudian pengelolanya itu siapa gitu ya di sini. Nah, selanjutnya di sini ada pengelola. Nah, pengelola ini jadi kayak dia semacam organisasi atau yayasan atau masjid-masjid ya yang mengelola zakatnya. Di sini dia akan ditampilkan nama pengelolanya, kemudian zakat yang masuknya berapa, kemudian yang sudah disalurkannya berapa ya di sini. Zakat masuk, kemudian zakat yang sudah disalurkan. Nah, kemudian di sini ada menu penyaluran ya. Penyaluran ini berisi daftar nama penerima, yang kemudian total yang sudah disalurkan, kemudian ininya ya pengelola, kemudian jenis yang diterimanya apa, uang tunai atau apa, kemudian di sini nama penerimanya. Nah, ini untuk bagian data publiknya. Nah, yang kedua adalah kita untuk user terautentikasi, yaitu untuk petugas dan administrator. Nah, untuk petugas ini kurang lebih seperti ini. Nanti petugas ini dia itu istilahnya menyalurkan menginput zakat ya. Jadi nantinya si petugas ini ditambahkan dulu ke daftar pengelola. Misalnya tadi ada Al-Ikhlas, misalnya si user tadi itu harus ditambahkan dulu ke pengelola. Nanti dia bisa mengelola datanya. Nanti dia bisa menambah zakat seperti ini, nama pemberi zakatnya. Jadi dia bisa menambah untuk input zakat, yang mau memberi zakat nanti diinputkan di sini ya, siapa namanya, kemudian di sini adanya misalnya zakat fitrah ya, di sini kita tambahkan, kemudian nama pemberi zakatnya siapa gitu. Nah, di sini kemudian sebelum disalurkan dia harus ngisi daftar penerima zakatnya dulu di sini. Oke. Nah, kalau sudah nanti ke tabel penyaluran, nanti kita tinggal pilih nama-namanya ya. Nanti kalau sudah disalurkan ini nama orangnya nggak ada ya. Misal kita di sini Juju Hasanah, kita salurkan, maka di sini nanti ada Juju Hasanah. Nah, Juju Hasanah nanti nggak akan tersedia di sini ya. Kita tinggal klik tombol salurkan gitu ya. Kalau saldo zakatnya nggak cukup atau melebihi, ini nggak akan bisa disalurkan ya nantinya. Nah, untuk petugasnya seperti ini ya, nanti dia bisa ngecek. Tapi ini untuk petugasnya dia hanya apa ya, data yang masuk sesuai dengan data yang dikelolanya. Misalnya yang masuk itu zakatnya 8 di masjidnya gitu ya, dia akan dilihatnya di sini hanya ada 8 data.
begitu untuk pengelola dia bisa melihat semuanya ya. Kemudian di sini data yang disalurkan berdasarkan data yang dikelolanya. Kemudian di sini ada untuk profilnya, dia bisa setting di sini. Nah, bisa ganti foto, password dan lain sebagainya. Nah, untuk petugas kurang lebih seperti ini ya. Kita keluar. Dan juga untuk administrator hampir sama seperti petugas. Administrator juga harus menambahkan dirinya ke daftar pengelola kalau misalnya dia mau mengelola data gitu ya. Nah di sini si administrator bertugas untuk menambahkan user ya. Kalau di sini misalnya usernya sudah ditambahkan sebelumnya, dia akan ada di sini ya gitu ya. Dia tugasnya administrator bisa selain mengelola zakat gitu ya, menambah zakat, gitu, menyalurkan zakat, membuat daftar penerima gitu, dia juga istilahnya bisa mengatur daftar pengelolanya di sini nanti. Jadi si usernya nanti ditambahkan dulu ya. Misalnya saya hapus dulu yang ini. Oke, kita tambahkan di sini ada jadi tersedia. Kita tambahkan di sini. Klik tambah. Nah, di sini. Kita juga bisa melihat usernya di sini. Nah, selanjutnya di sini juga ada pengaturan untuk penggunanya. Kita bisa blokir misalnya. Oke. Kita bisa aktifkan seperti ini, atau kita blokir seperti ini, kita aktifkan lagi. Oke. Nah ini untuk master, untuk jenis zakatnya, penyalurannya di sini, jenis pembayarannya apa aja di sini bisa kalian lihat ya. Jadi hampir sama seperti petugas ya aksesnya, cuma dia bisa mengatur jenis zakatnya, kemudian bisa mengatur daftar nama pengelolanya dan menambahkan user ke daftar pengelola gitu ya. Kalau misalnya administrator belum ditambahkan ke daftar pengelola, dia agak akan bisa mengolah data zakat gitu ya, atau menyalurkan data zakat meskipun dia administrator gitu ya. Jadi nanti usernya yang sudah kalian tambahkan itu harus ditambahkan ke daftar pengelola ya, nanti administratornya. Nah selanjutnya di sini untuk setting situsnya, kalian bisa mengatur apa ya, ini ada sampul depan, kemudian logo, kemudian icon, identitas situsnya di sini ya. Untuk profilnya sama seperti apa petugas gitu ya. Nah untuk kodenya ini saya sebenarnya pakai punya bingkai kerja sendiri sih. Memang sih belum selesai. Ini saya kasih nama adalah Zil ya, Zil PHP. Ya mungkin kayak semacam framework, tapi saya lebih suka menyebutnya kayak ya bingkai kerja aja gitu ya. Kalau framework kayaknya terlalu ke Inggris-Inggrisan gitu ya. Nah di sini bingkai kerjanya untuk aplikasi ini saya menggunakan Zil. Nanti kalau pakai bingkai kerja ini nanti lebih gampang lah, nanti bisa lihat dokumentasinya. Belum selesai sih sebenarnya, ada di GitHub saya di myroot 593. Kodenya sangat mudah dipelajari. Di sini dia pakai session handler juga, kemudian lebih terstruktur ya kodenya. Kalau misalnya ini untuk kode utamanya di sini di core, kemudian kalau misalnya mau buat modul di sini tambah filenya, kemudian kalau mau menyediakan data publik yang tidak perlu autentifikasi, kalian buat modulnya bisa di sini ya, di publik ya, terserah sih sebenarnya. Yang penting nanti kodenya jangan terlalu banyak terpisah. Nah itu temanya juga tersendiri, database tersendiri, kontennya tersendiri di sini. Lebih gampang lah, lebih terstruktur kodenya ya. Kalau ini ya untuk aplikasinya, kalian bisa download aplikasi atau kodenya di root93.co.id. Nanti kalian ketik di pencariannya yaitu aplikasi pengolahan zakat berbasis web ya di root93.co.id. Nah oke, selanjutnya apa lagi ya, sudah cukup ya mungkin. Intinya untuk kodenya sangat mudah sekali untuk dimodifikasi. Kalau misalnya kalian mau menambahkan ekspor filenya ya, misalnya ya kalian tinggal buka kodenya, nanti tinggal buat misalnya di app load, kalian buat modulnya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau request pembuatan aplikasi lain, bisa drop ya di email saya di myroot993@gmail.com atau di sosial medianya di root93 di Facebook atau di Instagram ya.
teman-teman bisa mungkin mau request aplikasi apa untuk dibuatkan di sini, nanti bisa ya. Mungkin kalau ada waktu saya bisa buatkan gitu menggunakan ini ya, bingkai kerja Zil PHP. Ini nanti kalian bisa unduh ya, karena menurut saya ini struktur kodenya istilahnya terstruktur lah, jadi insya Allah mudah untuk digunakan ya teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya, terima kasih. Mudah-mudahan kodenya bermanfaat. Saya Ahmad Jalani, sampai jumpa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.